Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Wulandari dari kelas Manajemen 1, mahasiswi UPI YPTK Padang. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan materi segmentasi pasar B2B dan pasar konsumen B2C. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari business to business B2B. Maksudnya yaitu, produk atau jasa hanya diberikan dari satu bisnis ke bisnis lainnya, tidak langsung ke tangan konsumen, perorangan, ataupun grup-grup. Sebagai contoh, kita menjalankan bisnis menjual bahan makanan, dan kita melakukan penjualannya hanya ke restoran ataupun bisnis kuliner yang ada. Segmentasi pasar bisnis B2B. Seorang ahli Leiderman 2005 menyatakan bahwa kekuatan segmentasi dalam B2B adalah kemampuan menciptakan kepuasan konsumen tersebut. Artinya, segmentasi pasar menghasilkan kemampuan bagi B2B untuk memiliki keuntungan, menganalisis tentang kecocokan pasar mana yang paling menguntungkan untuk dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki. Nah, jadi B2B yaitu transaksi yang dilakukan secara elektronik ataupun fisik antara satu bisnis ke bisnis lainnya. Biasanya model penjualan B2B dilakukan dengan cara produk diperdagangkan atau ditukar antara dua bisnis, alih-alih melibatkan perdagangan langsung kepada konsumen. Peran segmentasi untuk keunggulan bersaing bagi B2B yaitu mampu menciptakan keunggulan bersaing termasuk bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan B2B secara kompetitif. Nah, karakteristik B2B sebagai pendorong segmentasi yaitu membuat perusahaan berhati-hati dalam rangka menjalankan kegiatan operasional terutama untuk mendatangkan kepuasan bagi para konsumen. Materi selanjutnya yaitu Business to Customer atau B2C. Kebalikan dari B2B, B2C biasanya melakukan pelayanan dan penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Bisnis jenis ini berhubungan secara langsung dengan konsumen, bukan dengan perusahaan ataupun bisnis lainnya. Business to customer biasanya lebih cocok menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube untuk mendapatkan audiens sebanyak-banyaknya, serta memiliki target marketing perorangan dan grup, di mana kita tidak bisa memprediksi daya beli calon pelanggan mereka. Keunggulan yang dimiliki oleh B2C ada 4. Yang pertama yaitu jangkauan tak terbatas. B2C dapat dijalankan dengan jangkauan yang tidak terbatas alias sangat-sangat mengglobal. Yang kedua yaitu memangkas biaya tambahan, karena hampir semua tahap transaksi dilakukan secara online. Yang ketiga, kaya akan data profil pelanggan. Bisnis secara online akan memberi kemudahan untuk menemukan informasi demografis tentang konsumen. Yang keempat yaitu pelacakan pemasaran mudah dilakukan karena dapat melacak bagaimana interaksi konsumen dengan situs toko online yang kita buka dan kita miliki. Perbedaan B2B dan B2C jika dilihat dari segi target market, B2B lebih kecil dan lebih terfokus, sedangkan B2C memiliki target market lebih besar. Dilihat dari transaksi, B2B lebih jamak dan banyak dibandingkan B2C yang bersifat tunggal. Dilihat dari proses transaksi, B2B lebih memiliki banyak step dibandingkan B2C yang hanya memiliki satu step proses transaksi. Dilihat dari siklus penjualan, B2B memberikan siklus penjualan berulang dibandingkan B2C yang tunggal dan pendek. Dilihat dari segi pendekatan terhadap customer, B2B suka membangun hubungan relationship dibandingkan dengan B2C yang memiliki pendekatan terhadap customer lebih berfokus kepada produknya. Untuk perbedaan lain antara B2B dan B2C yaitu, untuk pasar B2C, variabel segmentasinya adalah faktor-faktor geografi dan demografi, faktor etnis, faktor psikografi, dan behavioristik, dan manfaat yang diinginkan. Dalam pasar B2B, ada 2 tahap segmentasi yang diperlukan. Yang pertama, macro segmentation, yaitu membagi pasar sesuai dengan karakteristik organisasi pelanggannya. Sedangkan micro segmentation mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik individu yang mempengaruhi keputusan pembelian. Kesimpulannya, jenis bisnis B2B lebih menekankan kualitas mereka dari produk dan jasa yang mereka tawarkan
Berbeda dengan B2C yang mengutamakan jaringan yang luas untuk setiap lini bisnisnya. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.